Tunggu. Aku lanjutkan ya. Jadi ya unsur fisik puisi adalah salah satu unsur yang membangun puisi dari dalam ya dari dalam. Unsur ini juga dikenal dengan unsur intrinsik. Dia ada intrinsik dan ekstrinsik. Cuman kalau memang dalam puisi itu disebutnya unsur fisik dan unsur batin. Kalau intrinsik dan ekstrinsik itu biasa ada di prosa. Iya kalau nggak salah prosa ya namanya. Aku lupa lagi. Pokoknya yang kalau yang ada unsur ekstrinsik, intrinsik itu biasa dari kayak di cerpen, novel, dan lain-lain. Unsur intrinsik juga sepertinya halnya dengan karya sastra lainnya. Terus unsur batin untuk fisik puisi. Sebenarnya ini unsur fisik puisi, bukan unsur batin. Unsur-unsur fisik puisi. Jadi yang pertama ada diksi, yang kedua ada imaji, yang ketiga ada kata konkret, yang keempat ada rima, yang kelima ada majas, dan yang keenam ada tipografi. Jadi kalau memang unsur fisik itu yang kelihatan gitu. Contoh nih diksi. Diksi itu bisa berupa kata atau kalimat. Terus imaji itu kayak dalam kalimat itu kita bisa merasakan, melihat atau mendengar. Kata konkret itu adalah kata-kata yang benar. Lawannya konkret adalah abstrak. Jadi kalau kata konkret itu kayak model kayak di dalam rumah, nah itu kan konkret ya. Terus ada rima, rima itu yang kayak ABAB, nah itu rima. Terus ada majas dan tipografi. Nah kita lihat ya. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang ditulis sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai aspek estetis dan aspek makna. Nah, jadi di dalam puisi ini, diksi ini apa ya? Aku lupa apa ya namanya kayak hukumnya gitu loh. Jadi kita bisa, oh poetika, aku lupa lagi. Nah, Lisetia Poetika. Jadi diksi ini mencerminkan Lisea Poetika. Wow. Nah, Lisea Poetika adalah kebebasan dalam mengubah atau mengabaikan aturan-aturan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah keindahan pemilihan bahasa yang digunakan. Nah, karena ini diksi ini juga apa ya, kita bisa memiliki pilihan kata yang ditulis sedemikian rupa untuk memperhatikan estetisnya, terus keindahannya. Nah, jadi diksi ini udah mencerminkan lisentia poetika. Jadi diksi itu pilihan kata yang ditulis sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai aspek estetis dan aspek makna. Nah, diksi ini kalau nggak salah itu ada dua. Tunggu. Ada yang ada yang konotatif, ada yang denotatif, kalau nggak salah. Nah, iya. Jadi ada dua nih. Ada yang konotasi dan denotasi. Jadi kalau makna konotatif itu yang sebenarnya. Dan yang denotatif itu yang sebenarnya atau asli. Yang tidak sebenarnya itu yang konotatif. Karena di sini puisi itu memiliki unsur lisentia poetika, maka dari itu diksi yang digunakan yaitu makna konotatif. Contoh dalam puisiku yang berjudul Bunga Kesayangan. Ini singkatnya, ini aku gara-gara kan tugas Pak Adi kan mau dikumpulin jam 1. Jadi habis sholat zuhur aku kerjain tuh tugas Pak Adi. Karena isi pikiranku cuman mikirin dia, maka dari itu aku bikin cerita romansa. Padahal aku pertama mau ngejelasin tentang cara apa ya, aku mengekspresikan diriku terhadap kursor laptopku. Tapi karena isi pikiranku mikirin dia, maka dari itu malah jadi kayak puisi romansa. Nah ya, Bunga Kesayangan.
Terus Pak Adi suruh apa ya? Pak Adi suruh buat maksudnya itu apa ya? Kesayangan. Ada gak sih bunga kesayangan? Nanti aku kasih contoh makna-makna konotatif. Konotatif itu yang tidak sebenarnya atau cuman apa ya? Yang tidak sebenarnya. Kalau umpamanya denotatif itu yang sebenarnya atau asli. Oke. Nah, ini sebenarnya aku mau nulis ini nih apa mah? Nulis tentang bunga yang ada di kursor laptopku. Tapi sayangnya karena dikejar waktu dan isi pikiranku seperti itu, maka dari itu aku tulis apa adanya. Nah, bunga kesayangan. Ini buatanku. Berkilau mataku melihatnya. Melihatnya di tempat yang spesial. Warnanya memikat mataku. Terpesona diriku melihat warna ungunya. Ini sebenarnya kursor laptopku. Wanginya membuat diriku memperhatikannya. Ah, ini cinta yang buta. Enggak sih. Terus, nah ini bunga ini kalau kata, nah akan kusayangi bagaikan. Nah ini bunganya itu otomatis kalau kata Padi karena ada kata-kata ini jadinya aku bisa ibaratkan atau bisa jadi ini merupakan makna konotatif. Padahal sebenarnya aku pengen mendeskripsikan atau menjelaskan tentang bunga dalam kursor laptopku yang ini. Ya, nah ini pertama aku mau menjelaskan ini di laptopku. Tapi sayangnya aku malah menjelaskan dan membuat puisi romansa secara tidak sengaja dan tanpa kusadari. Nah, berkilau mataku melihatnya, melihatnya di tempat yang spesial. Warnanya memikat mataku, terpesona diriku melihat warna ungunya. Wanginya membuat diriku memperhatikannya, wanginya melebihi kembang sutra. Hatiku selalu berbisik akan keharumannya, harumnya semerbak menghidupkan jiwaku. Gila, alay banget. Akan kusayang bagaikan aku menyayanginya. Agak cringe di sini. Mahkota ungu yang mempesona selalu memotivasiku. Indah dan wangi selalu mengguncang perasaanku. Cinta tulus sebagai arti bunga kesayangan. Ya, gitu sih. Nah, di dalam bunga ini kata Pak Adi itu namanya eh, makna diksi konotatif, yaitu yang tidak sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi konotatif itu yang sebenarnya, sedangkan yang konotatif itu yang tidak sebenarnya, sedangkan yang denotatif itu yang tidak sebenar, yang sebenarnya. Nanti kita lihat contoh soal ulangan tadi. Terus imaji adalah kita lanjut ke imaji ya setelah diksi, yaitu pilihan kata yang gitu untuk memperhatikan estetis dan aspek mana makna. Terus diksi itu ada dua, yaitu yang pertama ada diksi konotatif yaitu yang tidak sebenarnya dan diksi denotatif yaitu yang sebenarnya. Terus ada imaji auditif. Pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Maaf, ya itu imaji ya. Maaf, aku tadi bacanya auditif atau visual aku lupa. Jadi imaji adalah kata-kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensorik atau imajinasi. Yang pertama ada imaji visual. Pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat melihat visual. Atau kalau umpamanya kata Pak Top, kalau umpamanya dapat dari kisi-kisinya itu, majas visual itu bisa diartikan jadi majas penglihatan, pendengaran, atau majas yang dirasakan gitu. Jadi majas visual atau majas penglihatan itu pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihatnya. Contoh,
contoh nih, kalau mama ada kata kulihat, kudengar, kulihat, kutatap, nah itu pasti tuh imaji visual. Terus ada imaji auditif, yaitu pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Jadi kalau mama angin bertiup menggetarkan gendang telingaku, nah, itu kan otomatis kan imaji auditif. Terus ada imaji taktil, yaitu pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Contohnya, hatiku berdetak saat melihatnya. Nah itu walaupun cuma sebatas itu, tetapi itu sudah menjelaskan tuh kalau mamanya itu merupakan imaji taktil. Mamanya lidahku terasa pahit saat mengucapkan hal yang ingin kuucapkan namun itu tidak benar. Nah itu juga imaji taktil. Sebenarnya itu masuknya ke imaji masuknya ke diksi konotatif. Ya, itu sebenarnya masuknya ke diksi ya. Ke imaji taktil, maaf. Terus kayak memegang, merasakan. Diksi konotatif bukan diksi yang katanya makna kata lain ya? Iya, contoh nih, lidahku pahit saat mengucapkan hal yang tidak benar. Nah, itu kan masuknya ke diksi yang konotatif, yaitu yang tidak sebenarnya. Kan maksudnya kan kalau mama kita mau berbohong, masa tiba-tiba lidah kita pahit? Enggak kan? Tapi itu cuma buat kayak perumpamaan atau menjelaskan gitu. Kalau mamanya kita nggak boleh berbohong atau dia itu berat dalam melakukan kebohongan dan itu baik. Jadi itu ya, imaji itu kata-kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensorik atau imajinasi. Ada imaji visual, imaji auditif, dan imaji taktil. Terus ada kata konkret. Adalah kata-kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Waduh, aku malah jadi ingat nama bapaknya Ray. Oke, aku lanjutkan. Jadi kata konkret itu yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap oleh indera. Contohnya melihat rumah, buku. Nah, lawan kata konkret yaitu abstrak. Abstrak itu memiliki arti yaitu tidak jelas atau nggak jelas lah. Itu arti abstrak. Jadi kalau kata konkret itu yang nyata atau jelas. Contohnya kayak meja, buku, kursi, bulan. Terus apa lagi? Pokoknya benda-benda lah. Nah, itu biasa kata konkret. Terus rima. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan adanya rima, efek bunyinya makna yang dikehendaki penyair semakin indah dan makna yang ditimbulkan pun lebih kuat. Terus ada majas. Majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara pengiasan. Ini secara tidak langsung mengungkapkan makna. Terus ada tipografi, yaitu cara penulis membentuk puisi secara tekstural, kerataan penulisan, tanda baca, bentuk baris, dan lain-lain. Nah, itu tipografi. Nah, kita coba lihat di contoh-contoh unsur fisik puisi. Tadi unsur fisik puisi itu ada 6. Yaitu ada diksi, imaji, terus ada kata konkret, rima, majas, dan tipografi. Mana ya? Nah, coba kita bedah dari sini. Puisi Bumi Aku. Bumi sama dengan aku. Bumi Aku. Karya Alif Ginanjar. Nah, kita mau nentuin nih. Unsur fisiknya. Yang pertama yang paling gampang yaitu rimanya. Kita lihat nih. Kan ini kan larik nih. Satu larik, ini satu bait. Cuman kita lihat rimanya. Ini berarti ini A B A B. Ini A B.
Maaf, ini AABC. Soalnya ini kan ada an, sama am. Ini AABC. Terus kita lihat imajinya. Mana ya? Oke. Imajinya kayak bakal sulit aku nyarinya. Jadi singkatnya begitu ya. Jadi ada diksi, imaji, kata konkret, rima, majas. Majas itu ada personifikasi, asosiasi atau simile, terus ada repetisi, terus ada metafora dan hiperbola, terus ada yang lain-lain. Kalau mamanya dari Pak Gilang sama Pak Kumet. Terus yang tipografi puisi itu kayak gini. Beda sama tipografi seni. Nah, kayak gini ini namanya tipografi nih. Ada yang mau bentuk lope atau mau bentuk kayak gini. Nah, ini termasuknya tipografi. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, setelah itu kita masuk ke unsur batin. Nah, unsur batin puisi. Nah, unsur batin puisi itu ada 4, yaitu ada tema, rasa, nada, amanat. Unsur batin yaitu tema. Unsur batin tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk pembentukan diksi dalam puisi. Contohnya puisi dengan tema terima kasih seorang ibu kepada anaknya akan memilih diksi yang berbeda dengan puisi dengan memiliki diksi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan penjajah. Tentu beda. Kalau temanya umpamanya kasih sayang terhadap ibu biasanya diksinya itu bakal lebih kayak apa ya, lebih tenang, terus apa ya, memiliki kata-kata yang inilah, menggambarkan kasih sayang. Beda dengan bertemakan tentang perjuangan pahlawan melawan penjajah, pasti diksinya pun juga berbeda. Kata-kata yang digunakan itu biasanya lebih semangat atau yang lebih membara gitu, yang apa ya, yang menggambarkan gitu perawanan melawan penjajah. Oke, maaf, aku ke disconnect karena koneksiku kurang bagus. Oke, aku izin lanjutkan ya. Setelah ada tema, jadi tema itu singkatnya kayak garis besarnya dalam cerita itu apa. Ya kayak tema-tema dalam unsur-unsur karya sastra yang lain. Terus ada unsur rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis, dan psikologis, serta pengetahuan penyair. Jadi kalau rasa ini ekspresi yang diberikan dari penyair kepada pembaca, sedangkan pembaca itu atau sedangkan nada yaitu ekspresi pembaca terhadap puisi itu. Jadi kalau rasa ini dari penyair, sedangkan nada itu dari pembaca. Ekspresinya ya. Jadi rasa itu adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan dalam puisi. Contoh dalam puisi Bungaku, Bunga Kesayangan. Ini ekspresiku gak salah, puisi romansa. Ya silakan disimpulkan sendiri. Aku nggak mau menyimpulkan sendiri karena aku males. Oke, aku simpulkan ya. Singkatnya, nada yang rasa yang kuberikan dalam atau perasaan yang kuberikan yaitu aku dikejar deadline oleh Pak Adi dan mau tidak mau aku menggunakan nalarku. Nalar yang isi pikiranku hanya memikirkan dia. Wih, gila, keren banget kan? Enggak sih, biasa aja. Seorang bucin yang membuat puisi. Itu singkatnya. Rasa yang kuberikan ke dalam puisiku yang kutuangkan yaitu aku sedang jatuh cinta terhadap seseorang.
Nah, itu menurutku itu termasuk ke dalam rasa. Dan karena aku suka bunga, jadi aku tuangkan bahwa aku menganggap orang yang kusuka yaitu bagaikan bunga yang kusuka pula, yaitu bunga trompet. Aku lupa lagi bunga apa. Aku lupa lagi. Tunggu, aku cari dulu. Pokoknya bunga yang warna ungu lah. Soalnya warna ungu itu memiliki arti yang keanggunan dan terkadang misterius, tetapi pasti memiliki hal-hal yang bisa menggambarkan bahwa dirinya memiliki jati diri dan hal yang disukai oleh semua orang. Ya, menurutku itu sudah mencerminkan gitu. Nah, itu salah satu rasa yang kuberikan ke dalam puisi ini. Nah, habis itu setelah rasa atau ekspresi dari penyair terhadap sesuatu yang dituangkan ke dalam puisinya, ada nada. Nada itu adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya puisi nada sedih dapat membuat perasaan jadi iba, membaca menjadi iba. Tentu saja hal ini menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. Jadi nada ini pembaca yang merasakan, atau pembaca yang mengekspresikan puisi yang dibuat oleh penyair. Jadinya kalau mamanya ini rasa ini perasaan atau eh, ekspresi yang diekspresikan oleh penyair kepada puisinya, jadinya ekspresi penyair itu dituangkan kepada puisinya. Sedangkan kalau momen nada itu ekspresi pembaca yang mengekspresikan kepada puisinya. Umpamanya tentang puisi sedih, pasti eh, penyair itu otomatis membuat puisi itu memiliki nada yang sedih dan membuat pembaca itu sedih. Jadi singkatnya, kalau nada itu pembaca yang merasakan, kalau rasa itu penyair yang merasakan dan dituangkan ke dalam puisi. Nah, terus ada unsur batin atau amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat. Nah, itu amanat. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, ini arti dulce r utile. Jadi selain ada lisan dia lisan dia kebebasan dalam mengubah atau mengabaikan aturan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kalau memedulce r utile, yaitu singkatnya adalah dulce itu memiliki arti keindahan atau hiburan, dan utile yaitu pesan atau amanat pendidikan, tentang pendidikan yang harus seimbang, supaya jangan dulce yang kelebihan terus utilenya sedikit ataupun sebaliknya. Kalau mamanya seimbang, maka itu bisa menjadikan puisi itu jadi puisi yang bagus atau yang berkualitas. Nah, ini nih fungsi dulce r utile. Hukum dulce r utile itu ya untuk menciptakan puisi yang seimbang dan bagus. Seimbang dalam keindahan dan hiburan, dan pesan dan amanat tentang pendidikan yang harus seimbang. Itu dulce r utile. Oke, aku bakal masuk ke latihan Pak Adi. Abis ini baru aku bahas PPT-nya. Nggak tahu dah itu Pak Humet atau Pak Gilang. Nanti kalau mama kalian anak Pak Gilang atau Pak Humet punya catatan atau PPT, aku minta ya. Atau mungkin aja jawaban ulangan. Kan katanya ulangan Pak Gilang itu atau Pak Gilang atau Humet gitu. Katanya kan bikin rangkuman kan. Nanti kalau mamanya memang ada, aku minta dong kasih. Oke, aku lanjutkan. Nah, tugas B Indo. Ini tugas B Indo pertama dari Pak Adi. Pengertian puisi. Ini aku ngambil dari Google, maka dari itu. Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat. Oh iya, aku belum bahas yang ini ya. Jadi setelah membahas tentang unsur batin dan unsur fisik, jadi di unsur fisik itu ada majas. Kita bahas dulu majas dulu ya. Nah, majas dalam puisi.
Jenis majas dalam puisi yaitu ada majas personifikasi, majas simile atau asosiasi, majas metafora, dan majas hiperbola. Ada juga majas repetisi dan majas-majas yang lain. Nanti kita bahas di PPT Tahumet, kalau enggak di kisi-kisi yang kudapat ini. Ada kisi-kisi dari Pak Gilang, terus Pak Adi, dan Pak Humet. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas dalam puisi yang menggambarkan sebuah benda yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat makhluk hidup, atau lebih tepatnya memiliki sifat manusia. Dalam majas personifikasi ini sendiri juga sering mempersamakan benda-benda dengan manusia seolah-olah memiliki sifat, kemampuan, pemikiran, dan perasaan seperti manusia. Contohnya, hujan itu mendengar apa yang hatiku rasakan. Alam menangis melihat dirinya dirusak oleh manusia. Kuas menari-nari di atas kanvas. Nah, majas personifikasi itu singkatnya benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Nah, itu singkat dari itu pengertian singkat dari majas personifikasi. Jadinya majas personifikasi itu yaitu puisi yang majas yang menggambarkan sebuah benda yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat makhluk hidup seperti manusia. Terus ada majas simile atau pas di kelas 7 itu namanya majas asosiasi, yakni majas perumpamaan yang biasanya menggunakan kata-kata seperti sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Umumnya majas ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dan membandingkan pada suatu hal yang lain. Contoh majas simile yaitu wajah kedua anak itu bak pinang dibelah dua. Hatiku bak meletup dengan cinta ketika melihat dirinya. Terus nah ini juga ada nih hubungannya dengan majas metafora. Nah ini bak pinang dibelah dua. Bukan, maaf. Bukan majas metafora ya. Nah ini majas simile. Jadi ya yang majas yang menggunakan perumpamaan dengan kata-kata seperti bagaikan, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Juga bisa kau bagaikan, terus kau seperti, apalagi ya, masih banyak lagi ya, pokoknya. Majas simile atau asosiasi itu namanya. Oke, aku lanjut ke majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang memberikan ungkapan perbandingan analogis. Penggunaan majas metafora ditandai dengan pemakaian kata yang bukan makna sebenarnya, seperti tangan kanan, kembang desa, dan bintang kelas. Oke, maaf. Aku agak berhenti dikit. Jadi ada majas metafora itu yang penggunaan yang ditandai dengan pemakaian kata yang bukan makna sebenarnya, seperti tangan kanan, kembang desa, dan bintang kelas. Majas metafora merupakan majas perbandingan yang dinyatakan secara singkat dan padat. Contoh majas metafora yaitu Winda memang kembang desa di kampung ini. Ardi selalu jadi bintang kelas dan membuat bangga ibunya. Nah, itu contoh majas metafora. Majas-majas metafora yang lain itu ada kayak umpamanya tangan kanan, meja hijau. Nanti kalau mau MKN masuk lagi ya pakai link yang sama. Tersulut api amarah. Pria itu buaya darat, itu juga masuk. Malas baca jadi otak udang. Ibuku adalah kembang desa. Waduh, pegawai baru itu cari buka atau caper di hadap atasannya. Mereka semua pasang buka tembok. Pria sukses itu dulunya dianggap sampah masyarakat. Itu termasuk majas metafora. Meja hijau, terus apa lagi? Meja hijau, terus mawar hitam. Nah, itu juga termasuk tuh.
Terus ada majas hiperbola. Untuk majas hiperbola ini sendiri umumnya menggunakan majas yang digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu atau lebay, singkatnya itu majas hiperbola. Tujuan dari majas ini sendiri yakni menekan, memperhebat maupun memberi kesan yang lebih dari aslinya. Contoh dari majas hiperbola ini sendiri yakni mereka terkejut setengah mati ketika mendengar kabar itu. Tugas rumah ini benar-benar membuatku memeras otak. Aku juga bakal nanti yang nanti contoh majas-majas yang lain aku bakal pakai PPT Pak Topan kelas 7 soalnya itu lumayan lengkap. Nah, itu jadi tadi itu ada majas-majas dalam puisi. Ada majas personifikasi, majas simile, metafora, hiperbola, dan lain-lain. Majas personifikasi itu yang menggambarkan benda mati yaitu dan menjadi hidup seolah-olah menjadi makhluk hidup atau manusia. Terus majas simile itu singkatnya yaitu majas yang menggunakan perumpamaan, ya, ini menggunakan kata-kata seperti, bagaikan, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Terus untuk majas metafora yaitu majas yang tidak menggunakan kata-kata atau makna yang sebenarnya. Contohnya kayak tangan kanan, kembang desa, bintang kelas, meja hijau, mawar hitam, dan lain-lain. Terus majas hiperbola yaitu majas yang melebih-lebihkan sesuatu atau lebay, singkatnya. Contohnya ini. Boleh-boleh, nanti aku kirim. Soalnya aku juga sambil ngumpul-ngumpulin PPT nih. Nih, ini yang aku kumpulin nih. Nih, terus ini ada rangkuman atau kisi-kisi. Ini dari Pak Humet, terus ini dari Pak Gilang sama Pak Adi. Jadinya aku juga sambil ngumpul-ngumpulin. Kalau memang udah lengkap semua baru aku share. Supaya kita nggak apa ya, nggak nanti beberapa jam kemudian aku share lagi. Terus beberapa menit kemudian aku nemu PPT yang sama, habis itu aku share lagi. Jadi ya itu sih yang aku pengen. Maksudnya supaya kita nggak bolak-balik gitu belajarnya. Nanti juga malam ini bakal aku adain ini kok apa namanya gelombang kedua supaya yang siangnya atau pengen belajar